Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Pak. Kita memimpin doa. Ya, coba Nanda Arif naik ke depan untuk memimpin temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilman warzuqni rahman. Nah, anak-anakku, ada yang tidak hadir hari ini? Anak-anakku, pembelajaran kali ini memasuki tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 3 yang materinya mencakup kuat dan lemahnya, bunyi pada lagu, makna kosakata dan bangun datar. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1, setelah mendengarkan lagu MP3 membuang sampah, siswa dapat membedakan, memainkan dan menyanyikan kuat dan lemahnya bunyi pada lagu anak menggunakan simbol dengan baik. 2, dengan mengamati gambar dan lingkungan sekitar, siswa dapat menceritakan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan kosakata yang tepat. 3, dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan ruas garis yang membatasi model bangun datar dengan benar. Nah, anak-anakku bisa menyaksikan lagu membuang sampah berikut. Siapa yang bisa menyanyikan lagu? Coba nyanyikan. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu buat temannya. Ananda bisa berlatih menyanyi seperti teman Ananda tadi, bisa menyanyikan lagu dengan baik. Tapi sebelum itu, Ananda perhatikan syair lagu yang ada di papan tulis. Coba syair yang bergaris bawah atau simbol yang bertanda bergaris lurus, yaitu simbol dinyanyikan dengan keras. Simbol yang garisnya bergelombang, Lembut. syair yang tidak bertanda dinyanyikan dengan Lembut. biasa. Yang garis yang bergelombang yaitu dinyanyikan dengan lembut. Coba perhatikan semua yang ada di bukunya. Di situ yang dinyanyikan dengan nada keras, Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. iya, itu yang dinyanyikan dengan keras. Kalau yang dinyanyikan dengan lembut yang mana? Jangan membuang sampah di mana-mana. Iya, jangan membuang sampah di mana-mana. Itu namanya lembut. Nanti di bernada keras pada saat yang keras yang Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. iya, pintar. Nah, anak-anakku, dari lagu ini kita dapat memberi tanda dinamik pada syair-syair yang ada nanti di LKPD nanti. Anda bisa memberi tanda di bawah syair yang bernada lembut dan bernada keras dan dinyanyikan dengan biasa. Ya. Sekarang kita lanjut
membaca. Siapa yang sudah pintar membaca di sini? Apa? Hindari rumah yang tidak bersih. Ya, hindari rumah yang tidak bersih. Siapa yang bisa membaca? Ya, coba Rabia. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, rasa lemah dan lesu nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan tidak diolah, sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Ya, anak-anakku, jadi masih perlu latihan membaca di rumah. Yang belum lancar membaca, tolong diperlancar, berlatih terus di rumah ya. Ya. Dari bacaan tadi, ada yang tahu isi bacaan tersebut? Ada yang tahu? Iya, isinya itu adalah rumah tidak bersih, yaitu sarang kuman dan menyebabkan kita sakit. Jadi anak-anakku, jangan membuang sampah sembarangan. Siapa yang sering membuang sampah sembarangan di sini? Tidak ada ya. Pintar. Jadi kalau ada sampah, kita pungut lalu buang di tempatnya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, dari membaca tadi, Ananda bisa temukan berbagai kosakata yang berhubungan dengan rumah yang tidak bersih. Ada yang bisa menyebutkan kosakata apa saja yang Ananda temukan di situ yang berhubungan dengan rumah yang tidak bersih? Kosakata bau, apalagi? Sampah. Dari kosakata itu, Ananda bisa membuatnya kalimat. Siapa yang sudah bisa membuat kalimat? Dari kata bau. Coba. Kakiku bau. Ya, karena apa? Karena belum dicuci. Ya, bisa. Siapa lagi yang bisa? Dari kata bau. Bajuku bau karena terkena kotoran hewan. Nah, kalau kata sampah, siapa yang bisa membuat kalimat? Jangan membuang sampah sembarangan. Itu namanya kalimat dari kata sampah. Dari kosakata sampah dibuat menjadi kalimat bisa. Jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Itu namanya kalimat. Nah, anak-anakku bisa mengerjakan nanti LKPD-nya dengan bantuan kosakata. Anda bisa membuat kalimat. Nah, coba perhatikan kembali gambar berikut. Ya, Ananda bisa melihat gambar apa yang Ananda lihat di situ? Ada yang bisa menceritakannya? Di sini adalah menggambarkan rumah yang tidak bersih. Banyak sampah yang berserakan, barang-barang apa? Yang tidak rapi. Barang-barang tidak tersusun dengan rapi. Coba, sudah ada yang bisa menceritakan apa isi gambar di atas? Coba pernah? Rumah yang tidak bersih. Ya, terus? Banyak kotoran. Yang tidak bersih. Banyak barang yang berserakan. Barang-barang tidak tersusun dengan rapi. Ya, Ananda bisa berlatih bercerita dengan melihat suatu gambar deh. Apa yang terdapat di dalam gambar kita bisa menceritakannya. Di sini terlihat kan banyak barang-barang yang berserakan, barang-barang yang tidak tersusun dengan rapi. Deh. Nah, dari gambar itulah kita juga menemukan barang-barang yang sebaikan kertas, ya betul. Apa lagi?
boneka, Ya, boneka apa lagi? Ya, layang-layang apa lagi? Mobil-mobilan. Iya. Ya. Dari gambar ini, Ananda bisa menemukan berbagai bangun datar. Apa lagi? Bola ketupat. Apa lagi? Layang-layang. Apa lagi? Itu semua adalah bangun datar. Kalau lemari ini berbentuk bangun datar apa? Kalau meja berbentuk apa? Panjang ya, betul. Kalau papan tulis berbentuk bangun datar apa? Iya, betul. Nah, anak-anakku, kita kembali ke gambar yang dia mati tadi. Coba sebutkan bangun datar apa saja tadi yang terlihat di situ. Apa? Sobekan kertas yang berbentuk bola ketupat. Apa lagi? Layang-layang. Apa lagi? Seperti layang-layang deh. Yang kedua, sobekan kertas yang berbentuk apa ini? Ketupat. Iya. Yang ini sobekan kertas yang berbentuk trapesium. Iya. Dari bangun datar ini kita bisa menghitung ruas garisnya. Tapi sebelum itu masih ingat apa itu ruas garis? Ruas garis adalah garis yang membatasi model bangun datar. Ini namanya garis yang membatasi model bangun datar. Ini adalah ruas garisnya deh. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau layang-layang memiliki berapa ruas garis? 4. Iya. Kalau bola ketupat memiliki berapa ruas garis? 4. 1, 2, 3, 4. Kalau trapesium memiliki berapa ruas garis? 4. Iya, 4 juga. Kalau buku ini berapa ruas garisnya? 4. Iya, 4 juga deh. Kalau penghapus ini? 4. Iya, memiliki 4 ruas garis. Berarti Anda sudah tahu ruas garis yang dimiliki bangun datar. Kalau bangun datar segitiga, yang itu segitiga, berapa ruas garisnya? 3. Iya, 3. Kalau layang-layang, saya ulang kembali. 4. Kalau bola ketupat berapa? 4. Iya, pintar. Nah, Ananda bisa mengerjakan yang ini nanti mengenai bangun datar. Baiklah anak-anakku, sekarang Ananda kerjakan tugas ini dengan benar ya, seperti yang dijelaskan tadi. Jangan lupa ingat tulis namanya. Iya, di bawahnya, di bawahnya. Iya. Sudah selesai semua? Coba kumpul ke depannya. Satu-satu orang. Nah, anak-anakku, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, anak-anakku sudah paham semua tentang menyanyikan lagu membuang sampah? Sudah bisa menyanyikan semua? Ya, yang belum berlatih di rumah ya. Sudah bisa membuat kalimat dengan bantuan kata-kata? Ya, seperti itu tadi, bau, kata bau tak? Buat kalimat menjadi kaos kakiku bau karena belum dicuci.
Sebagai kesimpulan, Ananda harus membuang sampah pada tempatnya anakku. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, sebaiknya Ananda berdoa sebelum pulang. Siapa yang bisa memimpin temannya untuk berdoa? Coba Ananda Arif.